Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pemirsa, ikhwan sekalian, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas salah satu kitab akhlak, di mana kita juga masih membahas tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan seperti biasa ikhwan, sebelum kita memasuki ke pembahasan, kita memurojaah sebentar ya. Memurojaah terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan. Biar adil, mungkin Ana nanti kasih kesempatan ya. Jadi kan ada 3 hadiahnya ini. Nanti kesempatan kanan, kesempatan yang ada di tengah, dan juga kesempatan ada di kiri. Pertanyaan pertama nanti anak kasih ke sebelah kanan dulu. Habis itu tengah, habis itu kiri. Karena kayaknya yang sering dapat itu kalau nggak kanan, tengah ya. Kiri jarang ya. Atau memang nggak ada yang angkat tangan nih, Pak. Tapi pertanyaan pertama, bagian kanan ini. Lampu ke sana ya. Kemarin kita membahas tentang salah satu kisah ringkasnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa dia dijuluki atau mendapat kunyah Abu Hurairah? Antar itu, antum bagian tengah ya. Antum. Hah? Apa? Yang keras? Karena suka sama kucing. Baik, suara baik. Baik, fadhil ya akhi. Pertanyaan berikutnya ya, Fan. Tengah ya. Kemarin kita juga membahas tentang kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara ringkas. Yang di tengah, siapa yang bisa memberikan salah satu faidah dari kisahnya Abu Hurairah? Bagian tengah. Ada tidak? Antum bisa memberikan faidahnya? Yasir, fadhal. Ya, itu asar yang kita bahas. Faidah yang bisa antum ambil dari itu apa? Romantisnya Abu Hurairah kepada ibunya. Coba faedah yang lain ya Yasir, tentang biografinya.
Siapa itu? Sidik, Fadal Sidik. Senantiasa mendoakan ibunya. Diambil dari mananya Sidik? Salam. Bisa lah, nggak apa-apa ya. Fadal Sidik, ta'al. Nih, dikasih ke ibu antum ya, kalau misalnya antum. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir kawan, sini. Apa ya? Siapa yang bisa menyebutkan nama tabi'in yang mendengar doanya Abu Hurairah kemarin? Ja'far, fadhal. Muhammad bin Sirin, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tapi kawan, kita lanjut. Setelah kemarin kita membahas, ya, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kita membahas tentang betapa romantisnya Abu Hurairah bersama dengan ibunya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana awal mula ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam, Ustaz? Itu gimana, Ustaz? Tadinya kan ibunya Abu Hurairah itu kan kafir, ya, musyrikah, orang yang tidak mentauhidkan Allah. Nah, kemudian beliau, ibunya Abu Hurairah, menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam. Nah, itu kisahnya bagaimana, Ustaz? Nah, kisah masuknya ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Taib. Tafadhal ya akhi Rama. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li asatidhi. Qala al-mu'allif Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu ad'u ummi ila al-islam wa hiya musyrikah fad'awtuha yawman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrahu fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qultu ya Rasulullah inni kuntu ad'u ummi ila al-islam fataba alayya fad'awtuha al-yawma fa asma'atni fika ma akrahu fad'u Allah an yahdiya umma Abi Hurairah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Hasbuk. Baik, ikhwan. Ini hadisnya cukup panjang. Kita bahasnya sedikit-sedikit ya. Kita akan mendengar sebuah cerita yang disampaikan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana ibunya ini masuk agama Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, kuntu ad'u ummi ilal islami wa hiya musyrikah. Dahulu aku seringkali mengajak ibuku untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi mendakwahi ibunya supaya masuk ke dalam agama Islam. Wa hiya musyrikatun. Dan ibuku dulu kondisinya masih mempersekutukan Allah, masih menjadi orang yang musyrik. Fada'autuha yawman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Nah, suatu hari kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau pernah mendapatkan sebuah kejadian yang tidak mengenakan, ya. Kejadian yang tidak mengenakan. Ikhwan, dengarkan. Suatu hari beliau pernah mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan ketika mendakwahi ibunya ini. Da'autuha yauman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mengajak ibuku untuk masuk Islam, ternyata ibuku menolak, bahkan sampai mengatakan kata-kata buruk mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akrahu. Dan celaan-celaan kata-kata buruk tersebut yang dilemparkan oleh ibuku, aku tidak menyukainya. Ya, misalnya antum mendakwahkan sesuatu ke keluarga antum atau ke teman antum, jere Ustadz Fulan nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini karena ada dalilnya ini dan ini. Terus teman antum malah bilang, nah Ustadzmu siapa sih? Ini uangnya kayak gini. Nah, sederhananya seperti itu, Ikhwan. Jadi ketika Abu Hurairah sedang mengajak ibunya masuk Islam, ternyata ibunya menolak. Bahkan sampai menjelek-jelekan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akrahu, dan itu tidak disukai oleh Abu Hurairah. Maka setelah itu Abu Hurairah mengatakan, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Setelah aku mendengar cacian yang dilontarkan oleh ibuku dan ibuku tidak mau menerima ajakanku, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku menangis. Jadi Abu Hurairah, Masya Allah, ikhwan, hatinya sangat lembut. Ketika gurunya dicela, Abu Hurairah sedih. Ya. Abu Hurairah sedih. Dan beliau mendatangi gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Lalu mengadu, ikhwan. Wadul, ya. Qultu, aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam fata'ba alayya. Wahai Rasul, sesungguhnya aku telah mengajak ibuku untuk masuk ke dalam Islam. Fata'ba alayya. Akan tetapi respon dari ibuku malah tidak menerima. Ibuku malah menolak ajakanku, wahai Rasul. Fada'autuhal yawma fa asma'atni fika ma akrah. Dan yang lebih buruk dari itu, wahai Rasul, suatu hari aku pernah mengajak ibuku masuk Islam, beliau malah mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirimu. Dan sesuatu yang buruk itu tidak aku sukai, wahai Rasul. Ya, ini ungkapan Abu Hurairah kepada Rasul. Lalu Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah." Wahai Rasul, tolong doakan untuk ibunya Abu Hurairah. Maksudnya siapa? Ya, ibunya dia. Wahai Rasul, saya minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibuku mendapatkan hidayah. Hidayah apa ini, Wan? Irsyad atau taufik? Taufik, ya. Kalau irsyad sudah diberikan oleh Abu Hurairah, tinggal taufiknya ini belum menerima. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar curhatannya Abu Hurairah, beliau pun berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Amin, ya. Sudah berlalu ini, sudah masuk Islam. Baik. Kemudian kisah selanjutnya bagaimana? Iqra ya Rama. Sallallahu alaihi wasallam. Falamma jitu fasirtu ila al-babi fa idza huwa mujahun. Fasami'at ummi ashra qalamiyya.
فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خطبة الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعدلت عن ثمارها ففتح الباب ثم قال يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب حسبك ما شاء Allah. Kemudian ikhwan, setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, fa kharajtu mustabshiran bi da'watin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar dari kediamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustabshiran, dengan penuh gembira. Kenapa beliau gembira? Bidakwati nabiyillah, karena Nabi SAW telah mendoakan ibunya. Abu Hurairah merasa senang, ikhwan. Ibunya didoakan oleh orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian kata Abu Hurairah, falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Ketika aku pulang dari kediaman Rasul, lalu aku sampai di rumah dan aku sampai di depan pintu, fa idza huwa mujaf. Ternyata pintu rumah tertutup rapat. Jadi sampai rumahnya ikhwan tertutup rapat. Fasami'at ummi khashfa qadamayya. Dan ternyata ibuku yang ada di dalam rumah, beliau mendengar derap kakiku, derap langkah kaki. Derap langkah itu apa maksudnya, ikhwan? Dep, 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 gitu. Ibunya Abu Hurairah di dalam rumah mendengar langkah kakinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika mendengar langkah kakinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya pun sontak mengatakan sesuatu, ikhwan. Faqalat, ibunya ini mengatakan, makanaka ya Abu Hurairah. Ya. Tunggu sebentar wahai Abu Hurairah. Jangan masuk dulu. Ya. Tetap di tempatmu. Jangan masuk. Maka Abu Hurairah pun diam di tempat. Masih di luar pintu. Ya. Di depan pintu. Wasami'tu khodotal ma. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar suara air yang ditumpahkan. Suara air orang mandi. Piur, piur, piur. Ternyata ibunya lagi mandi. Qala, lalu Abu Hurairah mengatakan, fattasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an khimariha. Subhanallah. Setelah suara air yang jatuh, yaitu suara orang mandi ini selesai, ibunya pun selesai mandi, lalu segera memakai baju dan cepat-cepat memakai jilbab atau kerudung, ikhwan. Subhanallah. Fa fatahatil bab. Lalu beliau membukakan pintu. Dan di depan sudah ada anaknya, ikhwan, yang selama ini berbakti kepada ibunya. Ketika ibunya membuka pintu, ibunya langsung mengatakan, summa qalat ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Doanya Rasul berarti terkabul. Ibunya buka pintu, langsung bersyahadat di depan anaknya yang tersayang. Masya Allah. Tabarakallah radhiyallahu anhu. Kemudian apa kisah selanjutnya? Baca ya Rama. Qala farja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataytuhu wa ana abki min al-farq. Qala qultu ya Rasulullah abshir qad istajaba Allah da'wataka wa hada umma Abi Hurairah fa hamidallah wa athna alayhi wa qala khairan. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني رواه مسلم. Tayyib, Pak. Kemudian setelah itu Abu Hurairah melanjutkan ceritanya. Qala faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibunya masuk Islam ini di depannya persis, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun langsung kembali pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu wa ana abki minal farahi. Aku kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis juga. Tapi sekarang nangisnya beda, Ikhwan. Kalau yang pertama tadi nangisnya apa? Sedih karena Rasul dicela, ibunya menolak dakwahnya. Nah, sekarang balik ke Rasul dengan keadaan menangis, tapi menangisnya karena farah. Apa itu farah? Bahagia. Kembali ke Rasul dengan keadaan air mata berlinang, Ikhwan. Tapi karena bahagia. Ibunya masuk Islam. Qala, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan, "Qultu, aku katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, absyir, berbahagialah. Qad istajaballahu da'wataka wa hada umma Abi Hurairah." Sungguh wahai Rasul, Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doamu wahai Rasul. Wahada umma Abi Hurairah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayatut taufik kepada ibunya Abu Hurairah, kepada ibuku maksudnya. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar gembira dari Abu Hurairah, fahamidallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah, wa asna alaihi wa qala khairan. Rasul memuji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Minta didoakan lagi. Ya. Tadi minta didoakan yang pertama supaya ibunya masuk Islam. Ini minta didoakan lagi, ikhwan. Abu Hurairah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan doa yang kedua? Wahai Rasul, tolong doakan, ya, tolong berdoa kepada Allah agar orang-orang mukmin semuanya mencintai aku dan mencintai ibuku. Jadi Abu Hurairah minta kepada Rasulullah SAW supaya Rasul mendoakan dirinya dan ibunya agar orang-orang mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuhabbibahum ilaina, dan agar kami juga mencintai mereka, ya. Atau terjemahannya kebalik, ikhwan, anak ulang. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau Abu Hurairah dan ibunya ini bisa mencintai orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman semuanya juga mencintai Abu Hurairah dan juga ibunya. Hakada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ubaidaka hadza, yakni Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadikal mu'minin. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma, ya Allah, habib, cintailah ubaidaka, ya, hambamu yang, ya, pakai tasghir, ya, hambamu yang kecil ini, maksudnya hambamu yang, ya, yang apa ini, kawan? Ya, yang disayang ini, ya, hambamu yang tersayang ini.
Maksudnya adalah Abu Hurairah. Wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Begitu pula dengan ibunya. Agar dia mencintai orang-orang yang beriman. Wa habbib ilaihimul mu'minin. Dan jadikanlah orang-orang yang beriman mencintai mereka. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Rawahu Muslim. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ikhwan, dan setelah doa itu dipanjatkan, maka setiap orang mukmin, setiap orang muslim yang mendengar namaku, kata Abu Hurairah, dan melihat diriku, niscaya dia akan senang ketika berjumpa dengan diriku. Apa itu? Yang terbang? Ini berkat dari doanya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Jadi setelah Abu Hurairah meminta agar Rasulullah mendoakan ibunya masuk Islam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian meminta agar dia dan ibunya mencintai orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin mencintai mereka berdua. Dari hadis ini, ikhwan, kita bisa mengambil beberapa faidah. Ya, kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya yang pertama dari hadis tadi, faidah yang pertama yaitu betapa semangatnya Abu Hurairah dalam berdakwah. Ya. Faidah yang pertama apa, ikhwan? Betapa semangatnya Abu Hurairah dalam berdakwah, terutama ketika mendakwahi keluarganya, yaitu ibunya. Ya. Ini bisa kita ambil dari kisah beliau yang mengatakan, saya sering mendakwahi ibunya, bahkan saking seringnya ibunya sampai menolak, sampai mengatakan hal-hal yang buruk kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah begitu semangat dalam mendakwahkan Islam, terutama kepada keluarganya. Dan ini bisa kita tiru, ikhwan sekalian. Setelah kita belajar ilmu agama, setelah kita mengetahui hal ini dianjurkan dan hal itu tidak dianjurkan, maka sebisa mungkin ilmu yang telah kita dapatkan kita sampaikan kepada orang-orang yang terdekat. Dan siapa orang-orang yang terdekat itu? Keluarga. Ya. Keluarga kita yang jauh lebih berhak mendapatkan apa yang telah kita dapatkan selama ini dalam masa-masa belajar, yaitu ilmu kita. Kita berusaha semaksimal mungkin mendakwahkan kebaikan kepada keluarga kita. Adapun diterima atau tidak itu urusan lain, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha memberikan hidayatul irsyad. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, ikhwan, manjadda wajada. Artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, besar kemungkinan dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau begitu sangat bersungguh-sungguh, sangat bekerja keras dalam mendakwahi ibunya. Dan pada akhirnya wajada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan sesuatu yang selama ini beliau harapkan, yaitu berupa keislaman ibunya. Selama ibunya masih musyrik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengharap bahwasanya ibunya bisa masuk Islam. Dan dengan harapan ini,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berusaha semaksimal mungkin mendakwahi ibunya. Ya. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi apa yang telah diusahakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hingga pada akhirnya ibunya Abu Hurairah pun masuk Islam. Ya. Jadi kalau antum memiliki cita-cita, memiliki keinginan yang tinggi, antum harus berusaha, ya. Jangan cuma ngayal, ya. Aduh Ustaz, pengen dong bisa bahasa Arab sing cepet ngomongnya, orang dadakan nasrif disit. Saya ingin menulis, ana kata bayak tubuh kitaban, kata bayak tubuh huwa. Berarti kalau saya ana urid an aktuba. Ustaz gimana ya Ustaz biar kita bisa bahasa Arab cepat? Ya belajar, praktek. Bahasa Arab itu bisa dikuasai ngomongnya itu dengan praktek, ikhwan. Nggak cuma hanya teori. Ya. Kalau teorinya bagus tapi prakteknya jarang, ya jelimet ngomongnya. Ya. Nah kalau antum pengen bisa bahasa Arab, maka berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasilnya nanti pasti antum insya Allah akan mendapatkan apa yang antum inginkan. Tinggal waktunya, ya. Mungkin ada yang cepat, ada yang lama. Tapi pada akhirnya nanti insya Allah akan memberikan kemudahan. Ini faedah yang kedua. Lalu faedah yang ketiga, ikhwan. Doanya orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, itu dikabulkan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, para ulama, doanya itu dikabulkan. Apalagi Nabi SAW. Hal ini bisa kita ambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendakwahi ibunya. Tentunya ikhwan, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendakwahi ibunya, pasti beliau juga mengiringi doa. Namun di sisi lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meminta agar Rasulullah SAW mendoakan ibunya agar masuk Islam. Dan hal ini menunjukkan, ikhwan, bahwasanya orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya asli, Islamnya asli, solehnya asli, bukan hanya ucapan saja. Ya. Itu yang di belakang, perhatikan. Jangan bikin majelis sendiri. Jadi orang yang soleh, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, besar kemungkinan doanya diijabah. Ya. Maka hati-hati dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, apalagi para ulama. Kalau antum didoakan keburukan, ya, besar kemungkinan, naudzubillah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya, yang seorang ulama jarang sekali mendoakan keburukan kepada orang yang jahat. Ini faedah yang ketiga, bahwasanya doa orang yang beriman, orang yang soleh, para ulama, para nabi dan rasul itu diijabah oleh Allah. Kemudian faedah yang keempat, disukainya doa yang ringkas. Ya. Dianjurkan ketika kita berdoa, itu doanya ringkas. Afwan. Doanya ringkas, tapi apa ikhwan? Mencakup banyak hal. Ya. Doanya ringkas, tapi mencakup banyak hal. Ini bisa kita ambil dari kisah tadi yang mana, ikhwan? Doanya Rasulullah SAW ketika mendoakan ibunya. Doanya ringkas, ikhwan. Apa itu doanya? Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Gak panjang, tapi berbobot. Jadi Rasulullah tidak berdoa, ya Allah, doakan ibunya Abu Hurairah, kasihan Abu Hurairah ya Allah,
sudah dakwah lama-lama ditolak terus. Kasihan Abu Hurairah, ya Allah, apalagi saya dicaci-caci, ya Allah. Doanya nggak panjang seperti itu, Ikhwan. Tapi apa? Ringkas. Ya, diantaranya dalam Al-Quran juga dicontohkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ringkas, Ikhwan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, wahai Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan kepada kami di akhirat. Kebaikan di akhirat itu berupa apa, Ikhwan? Surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari neraka. Yang pertama tadi kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia apa? Ya, segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita inginkan. Ringkas doanya, Ikhwan, tapi mencakup segalanya, berbobot. Nah, ini disukai atau dianjurkan berdoa dengan lafaz yang ringkas tapi isinya jelas, berbobot, ya, dan bernilai. Ini faidah yang keempat. Lalu faidah yang kelima, diperbolehkannya kita meminta ke orang soleh untuk mendoakan kita, dengan syarat orang soleh itu masih hidup. Ya. Kalau orang soleh itu sudah meninggal, boleh nggak, Ikhwan? Tidak. Orang sudah di kuburan, minta tolong doakan, tolong sampaikan kepada Allah agar saya dikabulkan hajatnya, keperluannya. Ini nggak boleh. Bahkan termasuk dari perbuatan mempersekutukan Allah. Kalau minta tolong kepada orang soleh supaya orang soleh mendoakan kita dan berdoanya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak mengapa. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, meminta agar Rasul mendoakan ibunya. Ini yang keberapa, Ikhwan? Kelima. Lalu yang keenam, disunnahkan bagi orang yang masuk Islam untuk apa? Mandi. Ya. Disunnahkan, dianjurkan. Jadi nggak wajib. Jadi nanti kalau misalnya antum punya teman nih mu'alaf, ya, kus melbu Islam, adus. Ya. Nggak mesti, Ikhwan. Tapi ini sunnah, ya, disunahkan. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya kisahnya tadi. Ya. Kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di riwayat lain juga disebutkan dari Qais bin Al-Asim. Dari Qais bin Al-Asim radhiyallahu anhu. Dulu ini Qais adalah orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah berjalannya hari, berjalannya waktu, Qais mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Qais bin Al-Asim, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin masuk Islam. Fa amaroni an agtasila bima'in wasidrin. Lalu ketika aku menyatakan hal seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar aku mandi dengan air dan juga daun bidara. Jadi airnya dicampur apa, Ikhwan? Daun bidara. Ya supaya jinnya pada keluar, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Ini faidah yang keenam. Ada banyak, ya, Ikhwan? Masya Allah. Terus faidah yang ke-7. Disunahkan atau dianjurkan jika ada orang yang meminta doa kepada kita, kita mendoakannya. Jadi misal nih, ada teman antum
mungkin melihat kalau antum ini adalah orang soleh. Lalu teman antum minta tolong ke antum, tolong doakan dong kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa memahami pelajaran dengan baik. Maka antum sebagai orang yang dimintai doa dianjurkan untuk mendoakan. Mendoakan orang yang meminta doa tersebut. Ini faedah yang ke-7. Lalu faedah yang berikutnya ikhwan, yang ke-8, dianjurkannya atau disyariatkannya seseorang yang dia menjumpai suatu masalah lalu datang kepada ahli ilmu atau seorang ulama. Jadi kalau misalnya antum mendapatkan suatu masalah ikhwan, apalagi dalam masalah agama, maka yang didatangi itu ulama, ahli ilmu, bukan malah para tidak normal, ya. Orang-orang yang ngaku normal pada hakikatnya tidak normal. Kenapa bisa dikatakan paranormal? Karena yang datang orang-orang tidak normal, ya. Nah, kalau misalnya antum dapat masalah ikhwan, datangnya ke ulama, ke guru antum yang mungkin menurut antum beliau memiliki kapasitas untuk menjawab masalah yang antum miliki. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari kisah itu ikhwan, pedulinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya untuk masuk Islam dan kepada kaum mukminin secara umum, ya. Perhatiannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya dan juga kepada kaum mukminin secara umum. Ini bisa kita dapatkan dari kisah yang terakhir tadi, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta agar Rasulullah SAW mendoakan ibunya dan juga dirinya dan juga kaum mukminin agar saling mencintai. Dan kita rasakan ikhwan, ketika ada hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, kita merasa lebih tenang hatinya. Kalau misalnya ada hadis yang meriwayatkan Abu Hurairah, kita hatinya merasa lebih senang, ya. Mungkin ini karena doanya Rasulullah SAW. Ya. Kita dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala merasa senang, merasa nyaman ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisahnya jam berapa ya, kawan? Sudah masuk mungkin ya? Baik. Naktafi ikhwan, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa husni mutaba'atikum. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.